Saya akan mempresentasikan bab 1 tentang lembaga keuangan. Bab pertama ialah sistem keuangan. Latar belakang kemunculan pasar ekonomi yaitu mempertemukan antara pemilik dana dengan peminjam dana yang memungkinkan keuntungan dan transaksi. Pengaliran dana ini bisa secara langsung dan tidak secara langsung melalui lembaga perantaran keuangan. Manfaat lembaga keuangan ini yaitu yang pertama, menekan ongkos transaksi, mengurangi harga transaksi, memperlancar aliran dana, dan berujung pada pertumbuhan ekonomi. Namun, informasi asimetris ini menimbulkan risiko pada pelaku ekonomi dan sifatnya yang jatuh tempo dan ekonomi bagi fungsi dan ancaman bagi fungsi intermediasi. Aliran dana dalam sistem keuangan. Pemilik dana memiliki dana berlebihan tetapi tidak memiliki kesempatan investasi yang menguntungkan atau pihak tidak produktif. Peminjam dana memerlukan dana untuk merealisasikan investasi atau konsumsi karena menganggap utilitas melaksanakan saat ini lebih tinggi. Aliran dana dalam sistem keuangan. Manfaat adanya aliran dana dalam sistem keuangan yang pertama yaitu kegiatan investasi yang meningkatkan produksi. Yang kedua, kegiatan konsumsi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Struktur pasar keuangan. Klarifikasi pasar keuangan yang pertama yaitu berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen, yang kedua berdasarkan prioritas pengembalian, yang ketiga berdasarkan urutan transaksi, yang keempat berdasarkan organisasi pasar. Pasar keuangan berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen. Yang pertama, pasar uang. Pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, pasar modal. Pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas instrumen dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang selanjutnya adalah pasar keuangan berdasarkan urutan transaksi. Yang pertama adalah pasar primer. Pasar primer tempat terjadinya penjualan perdana sekuritas, yakni dibeli oleh investor pelanggan bank investasi yang bersangkutan dan tidak umum bagi publik. Yang kedua adalah pasar sekunder, berfungsi membuat sekuritas menjadi illiquid dengan menjual kembali sekuritas dari pasar primer. Contoh adalah pasar valuta asing dan pasar keuangan derivatif. Yang selanjutnya adalah pasar keuangan berdasarkan organisasi pasar. Yang pertama, pasar bursa. Terpusat di suatu tempat di mana penjual dan pembeli sekuritas melalui pialang bertemu. Contohnya adalah Bursa Efek Jakarta. Yang kedua yaitu pasar non bursa. Bersifat desentralistik di mana pembelian sekuritas dilakukan melalui dealer yang memiliki persediaan dan sangat kompetitif karena saling memiliki kontak untuk memantau harga. Yang keempat adalah informasi asimetris. Yang pertama, pilihan merugikan adalah perilaku yang muncul karena adanya informasi asimetris sebelum transaksi. Dijelaskan oleh model market for Raymond di pasar mobil bekas, yakni saat pembeli sulit membedakan mobil bekas bagus dengan mobil bekas buruk karena informasi asimetris dengan penjual. Contoh, ketidakmampuan mengetahui resiko default atau gagal bayar peminjam berpotensi merugikan pemberi pinjaman. Yang kedua, yang B, perilaku bahaya moral muncul setelah transaksi dilakukan. Dijelaskan oleh model principal agent problem. Contoh, peminjam mengalokasikan pinjamannya ke aktivitas beresiko tinggi untuk memperoleh return yang tinggi. Maka lembaga perantaraan keuangan dapat membantu dengan adanya monitoring. Yang kelima adalah klarifikasi perantara lembaga keuangan. Yang pertama, lembaga penerimaan simpanan, deposito institution. Lembaga perantara keuangan yang memperoleh dana yang disimpan, didepositokan pihak ketiga dan meminjamkan kepada pihak lain, contoh bank komersial dan koperasi. Yang B,
Contractual Saving Institution, lembaga yang memperoleh dana berdasarkan kontrak yang bersifat periodik, sehingga sumber dana penggunaan dana relatif dan diprediksi. Contoh, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kebakaran dan kecelakaan, dan dana pensiunan. C. Perantaraan investasi adalah lembaga keuangan yang memperoleh dana dari menjual surat berharga. Contohnya, perusahaan pendanaan yang menjual commercial paper, institusi mutual funds atau reksadana, dan money market mutual funds atau reksadana pasar uang, serta pengadaian. Yang selanjutnya adalah yang keenam, yaitu sistem keuangan global. Yang pertama adalah obligasi asing. Instrumen utang bersifat internasional yang dijual perusahaan suatu negara ke investor negara lain dengan mata uang negara yang dituju. Contohnya yaitu obligasi perusahaan, eurobond, obligasi yang dijual ke negara lain dalam mata uang negara asal. Dan yang ketiga adalah simpanan dalam mata uang suatu negara di luar wilayah negaranya. Yang selanjutnya yang ketujuh ialah regulasi sistem keuangan. Bentuk regulasi sistem keuangan yang pertama, menyediakan informasi kepada publik, bertujuan agar investor dapat mengambil keputusan dengan informasi yang cukup sehingga mengurangi resiko. Maka, pemerintah perlu mewajibkan pelaku keuangan untuk menyediakan informasi pada publik. Yang kedua, yaitu menjaga kesehatan. Keterkaitan antara pelaku usaha keuangan menyebabkan mudahnya penularannya kegagalan yang dapat mengganggu sistem keuangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan otoritas moneter. Otoritas moneter atau bank sentral perlu memiliki keterkaitan kuat dengan lembaga-lembaga keuangan untuk menjaga kestabilan sistem moneter. Contohnya adalah melalui penetapan cadangan minimum bagi BLKL untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang selanjutnya adalah menggairahkan kepemilikan rumah. Merupakan kebijakan yang bersifat mikro dan bias kepada sektor tertentu, berpotensi menyuburkan adverse selection dan moral hazard karena berorientasi kepada pemilik dana. Situ pemaparan saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.